prevalensi stunting di Indonesia ini kan masih tinggi, dan K24 adalah apotek yang ingin melayani dan berjuang untuk bisa sampai pelosok negeri, dan itu berarti kita akan berhadapan makin banyak masyarakat yang stunting. Oleh karena itulah sejak Oktober saat kami ulang tahun lalu, kami sudah memulai dari kota kelahiran kami, Jakarta. Lalu pada tahun berikutnya kami mulai melebarkan ke arah timur. Sekarang ini ada di Kupang, kemudian TTS, kemudian Manggarai Barat juga. Jadi kami berharap nanti karya ini bisa lebih jauh lagi, bukan sekedar di acara ini saja, tapi saya berharap bahwa ke depan K24 itu bisa menjadi tempat untuk sarana penimbangan untuk balita, bayi dan anak juga bisa. Karena sekarang kita tahu ibu-ibu kan banyak yang aktif bekerja, sehingga untuk datang di acara posyandu sering mereka kesulitan waktu. Kalau datang ke K24 kan waktunya lebih longgar lagi. Jadi kami akan kembangkan nanti pakai sistem IT, pakai aplikasi, sehingga mereka ibu-ibu bisa membawa putra putrinya yang perlu di bawah 5 tahun nanti untuk monitor tumbuh kembang anaknya. Parameter yang diukur tentu tinggi badan atau panjang badan kalau masih bayi, kemudian berat badan, serta lingkar lengan. Dan mungkin tanggapan dari Ibu Gubernur kira-kira bagaimana? Tahun depan, Pak. Ya. Dan mungkin tanggapan dari Ibu Gubernur NTT mengenai ini bagaimana kira-kira? Ya, baik. Jadi yang pertama tentu kita terima kasih kepada K24 dan juga Sari Husada untuk apa istilahnya, kasihnya ke NTT ya, perhatian dan cinta kasihnya ke NTT, dan terima kasih untuk berbagai kegiatan serta bantuan yang sudah diberikan baik hari ini maupun ini ada program 3 sampai dengan 3 bulan ya Pak untuk pendampingan anak-anak yang memang membutuhkan. Tetapi kami berharap, tadi sempat berdiskusi, berbincang dengan Pak, kita punya ini kesulitannya adalah 3 bulan misalnya itu masa intervensi, begitu ketika 3 bulan intervensi membaik, tetapi setelah intervensinya selesai jatuh lagi karena dari keluarga tidak mendampingi atau tidak melakukan perawatan seperti yang seharusnya dilakukan pada saat itu, atau mungkin ada keterbatasan mereka. Sehingga kami berharap program ini nanti berkelanjutan dan juga dengan segmen yang kita akan lebih memastikan bahwa memang mereka benar-benar yang membutuhkan. Jadi nanti ada beberapa mungkin rencana kolaborasi lanjutan dari ini, baik dengan Dinkes, dengan DP3A maupun dengan PKK Posyandu, PAUD juga, karena kita di PAUD juga terkait dengan bagaimana penanganan stunting, terutama itu, tetapi juga tentang bagaimana peningkatan layanan kesehatan yang lebih baik secara umum. Selama ini Ibu melihat stunting di NTT bagaimana kira-kira? Stunting naik turun dan selalu di angka-angka itu. Tahun 2025 kalau nggak salah 37% ya Dok ya. Turun tipis dari tahun sebelumnya sekitar 0,9%. Tahun ini nanti mungkin dari ini dari sementara di survei. Tetapi permasalahan stunting ini semata-mata bukan masalah gizi yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga adalah mindset, perilaku masyarakat dan tingkat edukasi. Jadi kadang anak stunting itu ada juga di keluarga-keluarga yang berkecukupan. Bahkan ada juga yang orang tuanya dua-duanya bekerja ASN, tetapi anak ini stunting. Ya, masalahnya apa? Dua-dua tidak sempat ke posyandu. Kemudian nanti ini sudah berlanjut, kondisinya sudah memburuk, mereka malu, masa anak ASN kok gizi kurang. Berlanjutlah nggak kemana-mana, akhirnya ini anak jadi stunting. Sehingga kami PKK Posyandu berkolaborasi dengan Dinkes dari sejak bulan November tahun lalu, itu program perisai untuk cakupan imunisasi dasar, menurunkan serodos, tetapi juga untuk memantau stunting ini. Dan kami berharap mendorong posyandu jangan bikin cuma di pagi hari, kan biasanya pagi hari itu di jam-jam kerja. Jadi coba sesekali bikin, jangan sebulan sekali, tapi sebulan bisa lebih dari sekali, supaya yang satu kalinya coba bikin di jam 4. Jadi nggak ada alasan lagi tuh yang ASN
atau pegawai-pegawai kantor perusahaan yang dia tidak bisa karena pas jam kerja, ataupun yang bekerja di sawah, di ladang, di laut, karena mestinya di jam segitu sudah bisa pulang. Kemudian juga waktu itu kami sudah menyampaikan ke Pemprov, ke Pak Gub, supaya ada kebijakan dari kepala daerah untuk memberikan dispensasi kepada pegawainya di saat jam di waktu posyandu itu. Mereka boleh misalnya pulang dulu ke rumah untuk melakukan posyandu, kemudian balik lagi. Tetapi password IPS-nya untuk dia masuk ke kantor adalah bahwa itu buku pink, supaya tanda bahwa memang hari itu dia mendampingi anaknya untuk melakukan pelayanan di posyandu. Jadi sekali lagi bukan semata-mata masalah ekonomi kita, tetapi terkait juga dengan edukasi masyarakat tentang perilaku mereka, mindset mereka. Ini butuh kolaborasi dan kerja keras tetap kerja panjang kita semua. Pesan terakhir sebagai Ketua PKK Nusa Tenggara Timur, Kenapa? untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur bagaimana? Pesan terakhir untuk Pesan. masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua PKK Nusa Tenggara Timur. Ya. Ini mungkin sudah banyak didengar banget. Untuk membesarkan, merawat, mengasuh satu anak itu butuh kerja satu desa bersama. Artinya banyak kolaborasi, karena bukan hanya intelektualnya, kesehatannya, moralnya, karakternya, dan segala macamnya. Sehingga kalau saya terkait dengan kegiatan kita hari ini, mari manfaatkan layanan posyandu yang ada, hadir secara rutin untuk bisa memantau tumbuh kembang anak-anak kita ini bagaimana. Ya, itu. Kemudian yang kedua, manfaatkan layanan CKG, cek kesehatan gratis. Ini bapak-bapak di sini sudah belum CKG? Ada Pak, nanti gratis. Cek kesehatan gratis di puskesmas atau nanti di event-event begitu setahun sekali. Itu fasilitas dari pemerintah. Itu screening berbagai macam, kalau nggak salah ada 14 jenis pemeriksaan. Jadi itu untuk kesehatan kita semua, termasuk CKG untuk balita, CKG untuk sekolah juga ada. Jadi sekali lagi, manfaatkan fasilitas yang diberikan, ada layanan posyandu, gunakan, karena posyandu juga sekarang sudah dekat, paling dekat dengan masyarakat. Ada posyandu, ada pusko, ada puskesmas, begitu ya. Kalau dulu lagi ya berarti ada rujukan ke rumah sakit. Kemudian juga jangan abai dengan tumbuh kembang anak, karena anak nggak hanya butuh makan, tetapi butuh makan yang bergizi. Jadi edukasi masyarakat, mari kita terus belajar, mengupgrade diri, meningkatkan pengetahuan supaya bisa mendampingi anak, mengasuh anak dengan baik. Terima kasih. Mungkin Ibu Dokter ini mau tambah? Dari DP3. Oh, Pagi itu namanya masuk ke ini Pak, ada kesulitan tidak Pak dalam hal operasi itu seperti apa dengan pemerintah daerah untuk masuk ke NTT ada kesulitan Kesulitan tidak, Pak? puskesmas, betul nih Pak. Kalau- Kan tergantung dengan Iya, birokrasi. sejauh ini kami nggak menemukan kesulitan. Kami sudah berusaha untuk masuk dan nggak ada kendala. Saat ini kami ada 22 outlet di seluruh NTT dan kami akan terus berkembang sampai pelosok negeri, sampai pelosok NTT ya, saya berharap, karena masih banyak pulau, masih banyak daerah kita belum jangkau. Kami sudah ada di Sumba Barat, Sumba Timur, kemudian Pulau Rotendao ada, kemudian di Flores itu juga beberapa kabupaten sudah. Pulau Timur ini juga hampir lengkap semuanya. Tapi kalaupun ada, kami berharap makin dekat ke masyarakat, karena kondisi geografis NTT cukup challenging, kan? Banyak perbukitan gitu.